Sebagai manusia pasti kepikiran gitu loh. Kepikiran gimana, kok belum punya anak ya, belum punya keturunan. Shalom, kami menikah di tahun 2013. Di awal pernikahan kami memang berencana untuk menunda kehamilan. Di tahun kedua kami mulai proses untuk program kehamilan. Jadi kami ke dokter dan juga dokter memeriksa bahwa di istri saya ini terdapat kista. Setelah itu kami mulai cari second opinion lagi. Kami periksa ke Singapura juga sampai 2 kali, dan ternyata di sana juga dokter Singapura menyatakan bahwa ini nggak ada apa-apa, malah semuanya normal. Pada saat kami ke Singapura, sewaktu kami mau berangkat, tiba-tiba di Bandara Juanda, mama itu bilang, loh kok ada pelangi, dan pelangi itu double. Dan kita sama-sama itu berempat itu lihat, wow, itu artinya adalah sebuah covenant yang Tuhan tuh kasih buat kami. Banyak orang sih sudah bertanya, kok kapan punya anak? Ya kami sih cuma bilang, soon, secepatnya ya. Tunggu waktunya Tuhan. Kami selalu berkata seperti itu. Sebagai manusia pasti kepikiran gitu loh. Kepikiran gimana, kok belum punya anak ya, belum punya keturunan. Sebenarnya kita itu ya aman-aman aja, tapi seringkali kata-kata orang, pertanyaan orang, itu yang membuat kita itu down. Contohnya kalau pas kita lagi ketemu teman yang punya anak yang baru lahiran, ya udah langsung teman kita ngomong, ayo gendong anaknya, minta dipipisin biar nular gitu. Kalau kita mau kepikiran lagi kok jadi bawa pikiran sendiri, mulai fokus ke masalah kita, jadi malah aduh kapan ya kita punya keturunan juga ya kayak gitu ya. Ya nggak boleh terbawa dengan situasi seperti itu terus, malah nanti hidup itu malah nggak jadi berkat, malah cuma memikirkan masalah terus ya. Kita akan down terus. Penantian itu tiba-tiba ada satu orang couple datang ke saya. Dia bilang, boleh nggak doain saya? Saya merindukan keturunan. Saya bilang, saya juga masih menunggu keturunan. Dia bilang, nggak apa-apa, doain aja. Hari itu saya belajar untuk taat menjadi seorang pelayan doa yang bukan melihat situasi dan kondisi saya, tapi saya melihat bagaimana orang ini benar-benar ingin keturunan. Setelah saya berdoa, selang beberapa waktu, saya ingat banget nggak sampai 6 bulan, orang ini mengandung dan akhirnya sudah melahirkan saat ini. Dan saya juga ikut bersukacita. Jadi di masa penantian ini kita nggak merenung atau meratapi nasib kita, tapi bagaimana kita ini bisa ada di dalam visi Tuhan, dan itu yang membangkitkan iman kita. Sering melayani gitu, apalagi kalau pas pendetanya mungkin mendoakan keturunan. Meskipun saya lagi melayani ya, saya di belakang juga dalam hati itu amin-amin gitu loh, karena saya juga mau mendapat keturunan gitu loh. Jadi kita juga tetap harus berharap dan percaya sama Tuhan. Kita juga harus tetap, jangan cuma diam aja, tapi tetap berjalan untuk tetap melayani Tuhan. Namanya kan ora et labora ya. Kami tetap berusaha juga, harus tetap periksa ke dokter, harus tetap mungkin cek gimana kesehatan masing-masing. Januari 2021 kita kembali ke dokter, dan dokter bilang memang ada kista, tapi kista itu tidak masalah. Jadi memang murni kita itu menunggu waktu Tuhan. Nah, dokter bilang jalan aja normal, kita observasi 3 bulan, bahkan dokter tidak memberikan obat apapun juga. Benar-benar dokter bilang berdoa aja. Dan memang benar sampai bulan keempat, berarti bulan April, kita kembali ke dokter. Dokter bilang mungkin kita perlu melakukan tindakan operasi. Saya sempat kaget, tapi saya ingat banget tanggal 6 Februari pada waktu saat teduh, Pastor Philip itu berkata pada waktu itu, dalam 3 bulan ke depan Tuhan akan memberkati begitu banyak pasangan yang menantikan keturunan, bahkan orang-orang yang menanti 7 tahun. Dan ketika Pastor Philip berkata seperti itu, di dalam hati saya berkata, itu saya. Dan itu yang membuat saya berkata sama dokter, dok, saya nggak mau operasi. Puji Tuhan, setelah bulan 5 kita cek saluran, bulan 6 ketika kita kembali ke dokter, hari itu saya sudah dinyatakan positif 5 minggu. Kalau nggak salah itu sampai 4 kali atau 5 kali itu tes pack gitu. Jadi di tes yang keempat atau kelima itu agak samar-samar, garisnya 2, tapi samar-samar. Dalam pikiran saya, kalau dokter nggak menyatakan hamil ya berarti belum hamil gitu loh. Ipar saya ngomong, harus periksa ke dokter, harus ke dokter aja sekalian. Ya udah kita pergi ke dokter, terus diperiksa. Loh, ini udah hamil loh. Ini 100% hamil lah. Saya baru, oh iya tah. Jadi saya itu kayak antara senang dan bingung, karena kan
Dengar sesuatu dokter bilang seperti itu antara bahagia atau gimana gitu. Nggak bisa terlalu banyak nggak bisa diungkapkan. Kami bersyukur juga karena mempunyai banyak komunitas CG dan juga setiap leader-leader yang selalu mensupport kami. Di dalam setiap CG kami juga mereka selalu mendoakan keturunan buat kami. Masa penantian kami 7 tahun dan usia kandungan istri saya sudah jalan 7 bulan. Bagi setiap pasangan yang mungkin mengalami hal yang seperti kami, saya berharap bahwa Anda jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Setiap keturunan itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan, jangan pernah curiga sama Tuhan, dan tetap melayani Tuhan dalam setiap apa yang Tuhan taruh dalam hidup setiap teman-teman. Setiap berkat Tuhan, semuanya kembalikan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memiliki rasa aman dengan Tuhan. Karena ketika kita memiliki rasa aman dengan Tuhan, Tuhan sendiri akan menuntun setiap langkah-langkah kita sampai menuju kepada janjinya. Dan kami percaya kalau kami hari ini sudah mengalami janji Tuhan, Anda semua yang hari ini sedang menantikan janji Tuhan, saatnya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Thank you and God bless you.